dengan NIM 2206-1050. Izin kepada dosen pengampu itu Bidri Novalia Jufri, SPD NPD. Baik, saya akan langsung menjelaskan itu proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran menurut penggedar terhadap hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran mekanika teknik kelas 10 teknik konstruksi dan mengerti SMK Negeri 1 Sumbar. Latar belakang dari penelitian saya itu merupakan suatu proses yang harus dilalui setiap orang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya terhadap terjadi berbagai macam perubahan yang dapat mendorong mereka membentuk penyempurnaan, kemampuan, dan peningkatan pemahaman terhadap subjek yang dipelajari. Untuk terlaksananya pendidikan, terdapat 3 jalur yang dapat ditempuh, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah bisa didapatkan dari sekolah menengah kejuruan atau SMK. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil belajar mekanika teknik siswa rendah, kurangnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, keterbatasan sumber belajar, pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari belum optimal, dan yang terakhir yaitu siswa sulit dalam memecahkan soal-soal pendalaman materi mekanika teknik. Kajian teori. Pertama itu proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dan mengajar akan terjadi interaksi antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Dalam interaksi ini juga terjadi proses pembelajaran, yaitu usaha yang diberikan guru agar siswa memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, pembentukan sikap, dan peningkatan kepercayaan diri. Dua yaitu model pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional terpusat pada penjelasan yang diberikan guru dan siswa cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa akan menerima pembelajaran tanpa ada keinginan untuk berpartisipasi dan memberikan tanggapan atau tambahan ide yang bisa meningkatkan hasil belajar. Perbedaan model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa perbedaan. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa akan saling membantu dalam memecah masalah yang ditemui. Dalam kelompok dan siswa akan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe Number Together. Pendekatan pembelajaran kooperatif memiliki struktur tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi siswa. Pembelajaran LHT diawali dengan pembagian kelas menjadi kelompok kecil. Kemudian setiap anggota kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Selanjutnya itu hasil belajar. Hasil belajar menurut Sujana 2020 kedua adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Belajar dikatakan baik jika dapat membentuk perilaku siswa menjadi lebih baik, mengembangkan kreativitas siswa, dan dapat memperoleh pengetahuan sesuai dengan apa yang dipelajari. Dan yang terakhir itu mata pelajaran mekanika teknik. Ilmu yang membahas tentang statistik dan dinamika struktur disebut mekanika. Statistika membahas semua struktur yang sifatnya tetap atau diam, disebut statis. Dinamika membahas mengenai semua benda atau struktur yang bergerak, disebut dinamis.
Struktur merupakan suatu kerangka yang dirancang dalam bentuk tertentu untuk mampu menahan beban. Misalnya struktur bangunan, gedung, dan jembatan. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Budi Prasetya dengan judul penggunaan metode pembelajaran Number-Head Together atau NHT untuk meningkatkan hasil belajar mekanika teknik siswa kelas 10 teknik gambar bangunan pada SMK Negeri 5 Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan metode pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional pada siswa kelas 10 teknik gambar bangunan SMK Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fitria Widyasari pada tahun 2019 dengan judul penerapan pembelajaran kooperatif model Number-Head Together plus Jigsaw untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran mekanika teknik bangunan SMK Negeri 1 Nganjuk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Number-Head Together, kreativitas siswa pada tahap akhir siklus 3 mencapai 90%. Selanjutnya itu kerangka konsep penelitian. Mata pelajaran mekanika teknik merupakan dasar program keahlian dan yang wajib dipelajari siswa teknik konstruksi dan properti. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi yang rendah juga mempengaruhi pada pemahaman siswa terhadap materi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran Number-Head Together. Dalam mata pelajaran mekanika teknik, model pembelajaran NHT mendorong siswa untuk belajar aktif. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan teoritis yang dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya berdasarkan kajian teori dan penelitian yang relevan. Maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan menggunakan model pembelajaran Number-Head Together terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik kelas 10 teknik konstruksi properti di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian eksperimen semua yang merupakan pengembangan dari rancangan penelitian eksperimen sungguhan. Kedua yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK 1 Negeri 1 Sumatera Barat di kelas 10 bidang PAT dan TKP dan akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024 sampai 2025. Selanjutnya yaitu populasi dan simpel penelitian. Populasi atau unit perse ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya itu variabel penelitian. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal atau pre-test dan tes akhir adalah post-test berupa soal-soal objektif. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan di penelitian ini adalah tes awal atau pre-test dan tes akhir adalah post-test berupa soal objektif yang digunakan hasil belajar siswa dan pemahaman akan materi yang disampaikan.
Selanjutnya itu analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif, digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan. Kedua yaitu statistik inferensial, digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data yang akan dikumpulkan. Baik, sekian dari presentasi hasil dari skripsi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen mengaku dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.